bulunya dupa. Gendro. Gendro. What is up everybody? It is a beautiful day back with me Beams Aryo di YouTube channel Golden Family dan lagi ada Kasara Wijayanto di sini. Dan kita mau kepoin anjingnya yang super lucu, super cute, dan super nggak kelihatan kalau di malam hari. Gila sih, gue kalau punya anjing hitam, terus tiba-tiba malam-malam hilang, udah nggak ngerti lagi. Mati lampu kayak Where is, ya kan? Iya. Gitu. Nah, anyways yang belum tahu, anjingnya bernama Dupa. Dupa sajakah atau ada Dupal apa gitu? Dupa aja. Dupa aja, oke. Dupa, dan dia adalah mini poodle berwarna hitam. Dan kalian nggak bisa kelihatan karena dia di sini sekarang guys, dan transparan kalau ini. karena hitam itu dia. Nah, sebelum kita panggil anjingnya ya, Anabula, sebelum kita panggil, why poodle dulu? Why? Oke. Kan banyak banget anjing udah tahu dong, of course. Iya sih. Kenapa ya? Jadi dulu tuh aku awalnya waktu umur 19 tahun itu aku pernah punya sama dia. Oke. Namanya Bubu. Oh, lucu banget Bubu. Lucu banget. All white, gitu kan, fluffy. Ya, terus something bad happen juga waktu itu pada saat di hidup aku. Terus aku harus pergi dari situ dan I have to separate karena ada hal buruk lah gitu. Si Bubu nggak tahu kenapa, mungkin dia anxiety, biasa ada 2 orang kan nggak ada gitu. Jadi aku dapat kabar dia meninggal gitu. Oh no. Dan he was sleeping. So sad. Terus katanya keluar darah dari hidung kalau nggak salah. Terus udah abis itu aku kayak yang oke, gue nggak mau punya anjing lagi gitu karena aduh nggak mau gitu. Iya. Udah lama banget, itu jaraknya jauh banget gitu. Dari aku usia 10 tahunan lebih ada. Suatu hari aku ulang tahun, ada seorang teman datang, nih kado Maltese umur 3 bulan. Oh my gosh. I'm like gitu, terus kayak masa aku nggak mau gitu kan. Iya. Lucu banget. So aku yang kayak agak bengong, agak shock, terus kayak oh my god, this is kayak ini lifetime commitment kalau buat aku gitu. Iya, exactly. Terus ya udah akhirnya waktu di awal jujur aku mau nggak mau, maksudnya ya agak ada rasa terpaksa gitu, tapi I come to love him. Namanya Milo. Nah, ada something happen juga. Jadi kayak ternyata gue nggak fully committed. Iya. Jadi aku ngerasa aku neglect Milo gitu. Jadi aku kayak ngasih dia ke pembantu. Oke. Ini lebih karena rasa trauma yang sama yang sebelumnya, atau maybe di saat itu aduh lagi kesibukan hidup. Yang mana kita semua mengerti ya. Kalau menurut aku proses dewasanya aku aja sih. Karena ya lain banget si Dupa sama Milo sama Bubu tuh beda gitu. Mungkin aku lebih semakin dewasa jadi semakin dan lebih lain siap lah, untuk gitu. merawat ya. Betul. Iya, Terus ini tuh kayak aku bukan yang neglect, aku nggak kasih makan nggak gitu, tapi aku nggak pernah mau main sama dia. Kayak waktuku jarang. Sekedar punya lah intinya. Dan aku tahu dia itu pasti kan kangen orang biasa tidur sama aku gitu, dan pintar anaknya. Jadi waktu itu aku pindah rumah, dia seringnya dipegang sama pembantu di rumah gitu. Nah, meninggalnya itu waktu aku pergi ke Singapura, terus dikasih tahu kalau dia udah nggak ada. Aduh. Itu aku kayak aduh ini apa namanya? Sebenarnya aku nyesel gitu, kayak what the fuck gitu. Kok gue jahat banget. Sampai akhirnya itu jeda lagi berapa tahun, kok aku pengen ya gitu punya lagi gitu. Cuman nggak tahu kenapa, mungkin secara psychologically aku ini gue harus kayak redeem apa yang pernah gue lakuin gitu. Gitu aku rasanya. Dapatlah si Dupa ini. Guys, ini ya maksudnya kayak memang yang namanya kehilangan anjing itu sangat traumatizing ya.
Tapi ini yang selalu aku ngomong sama teman-teman, sama penonton. Sebenarnya bukan masalah kadang anjingnya meninggal gitu, karena menurut aku pribadi anjing meninggal mereka ke tempat lebih baik, mereka nggak ada salah. Tapi kenyataan pada saat kita berpikir mundur, apa sih yang kita berikan sama dia, dan pada saat kita berpikir kita nggak memberikan yang terbaik, kita ingat semua momen-momen kita pulang, kita yang kayak aduh capek lah, aduh biarin aja deh, udah deh tuh urusin aja pelan. Anjing itu cuman lagi gini, kapan my master pulang, kapan nih kan? my mommy pulang gitu. Dan hanya pas itu. dia hilang, dan disitulah kita baru ngerasa aduh aku nggak memberikan yang terbaik sama dia, dan itu penyesalan utama gitu. Ya makanya mungkin sekarang ada beberapa hal yang perlakuan aku ke Dupa, mungkin orang ngeliat kayak kok lebay banget sih, cuman nggak tahu ya, aku ngerasa this is the least I can do gitu. Terus kayak semoga Milo maafin aku. Iya. Bubu aku udah nggak terlalu ini. Milo tuh kayak oh my god, Milo apa sih masih suka terbayang-bayang. Cuman aku yakin kayak pasti udah. Kayak mereka kan cintanya jauh lebih besar daripada kita. Rasa pengertian mereka itu, empati mereka itu sangat besar ya. Dan ya mudah-mudahan penyesalannya itu hanya di kita. Mereka pasti mensyukuri apapun itu waktu itu kan. Apalagi kita bukan yang notabene nggak ngasih dia makan, nyiksa atau apa-apa. Lebih masalah time. Masalah waktu gitu. Dan sebenarnya ini bahasan yang penting banget buat teman-teman juga tahu bahwa makhluk ini makhluk yang punya perasaan, yang menginginkan kasih sayang kita. Jadi kalau misalnya belum siap, baik itu waktu atau mungkin keuangan pula dan lain-lain, lebih baik jangan dulu deh gitu. Jangan, karena kasihan mereka gitu. Beneran. Jadi kayak kadang-kadang orang mikir oh beli anjing lucu, abis itu nggak mau makan udah nggak mau lagi. Kayak aku baca itu seriously gitu. Sementara Dupa tuh kalau misalnya nggak mau makan atau telat makan, aku udah kayak panik banget gitu loh. Kayak can you imagine only one dog. Apalagi pudel itu kadang makannya picky dan rese banget kan. Oh my god. Jadi awalnya tuh dokternya gini, udah Bu jangan diikutin, jadi biar dia nggak manja. Ya udah aku kuat-kuatan kan. Awal-awal aku diemin kayak ya udah kalau udah nggak waktunya makan aku ambil gitu. Dia nggak makan loh, sampai malam akhirnya lambungnya naik, dia muntah. Oh no. Jadi kalau udah jam berapa Dupa tuh harus aku paksa makan. Maksudnya pakai yang recovery gitu. Iya, yang enak-enak ya. Karena kalau enggak lambungnya naik, itu pudel ya kayak gitu katanya. Yang enak-enak, aduh Dupa. Nah, terus ada alasan khusus kah memilih seekor pudel? Aku milih pudel karena mungkin secara size-nya nggak jauh beda sama Maltese sama si Milo sebenarnya. Semuanya tuh kembali ke Milo sebenarnya. Dulu kan Milo putih ya. Aku pengen warna lain. Tadinya aku pengen warna coklat. Tapi pada saat kita datang ke tempat ini, si suamiku yang itu deh katanya. Gitu. Nggak tahu dia tuh. Bukan karena ini ya, bukan karena dari horror side-nya. Enggak. I thought you pick black because DMS and everything. We pick the black gitu, enggak ya? Enggak. Jadi si suamiku gini, dia yang kayak ini deh, yang ini katanya. Yang kecil ini nih, yang hitam. Coba lihat deh. Ya udah deh gitu, namanya Frosty sebenarnya. Nama asli dari Dupa. Terus udah gitu kalau nama Dupa kenapa? Dupa jadi sebelum waktu masih berkeinginan aja pengen punya doggy itu kayak udah tadi aku pengen punya anjing namanya kalau nggak Dupa Menyan gitu. Pokoknya seputar itu gitu. Iya. Terus akhirnya tapi lucu banget sih. Dupa gitu. Ya udah akhirnya Dupa namanya. Dupa. Nggak ada mana siapa namanya Dupa. Iya, makanya keren banget namanya Dupa, kok bisa Dupa gitu kan. Tapi just so you guys know, ini anjing tuh sangat dimanja banget ya sama maminya ini ya. Dengar tuh bener-bener udah kayak baby, dan katanya tuh agak sedikit Cooper ya. Cooper banget. Jadi dia pernah Cooper tuh gimana? Iya gini, kan pernah play date kan, kayak aku jujur nggak pernah bawa Dupa keluar karena aku nggak mau Dupa main di luar, nggak tahu kenapa. Karena aku orangnya indoor banget, aku bukan orang outdoor. Jadi I don't like camping gitu. Jadi mungkin sama. Pingit banget ya, anaknya dipingit ya dia. Nah terus play date lah, main kesini. Nah cewek gitu kan, namanya Queenie. She's older than Dupa gitu. Asik. Terus kayak mungkin karena lebih tua, jadi dia kayak gayanya juga oh ya udah bodo amat gitu, kayak kenal. Si Dupanya ngejar tuh, tapi
they were having fun gitu. Nah kedua pernah main juga sama Mili namanya. Mili tuh terlalu berisik. Si Dupa kayak takut. Oh my gosh. Ini lucu banget sih guys, ini lucu banget. Bener-bener kayak gimana cara menjelaskan Dupa itu. Kayak you have to understand that anjing itu pasti akan ikutin energi pemilik, right? Jadi ini juga jangan salah, it's a learning experience. Aku selalu bilang sama teman-teman punya anjing itu latihan punya anak. You know what I mean? Karena energi dan vibe yang kita berikan sama dia itu yang akan dia serap dan akan dia keluarin. Jadi dan itu nggak ada salahnya. Aku nggak menyalahkan itu. Tapi di saat kita khawatir, kita terlalu careful, dia akan semakin seperti itu. Nah, kita harus siap dengan resikonya. Tapi Dupa kayak aku nggak pernah di rumput. Kalau nggak tahu kenapa kayak aku gatal Bima. Maaf ya guys, nggak beneran tuh kalau penelusuran aku harus semprotin banyak banget itu ya kaki. Serius? Iya gatal. Jadi pernah aku buka, maksudnya dulu zamannya masih dunia lain dulu syuting. Kaki aku tuh sampai bentolannya tuh kayak pulau-pulau gitu. Emang bener kok, maksudnya apalagi namanya alang-alang atau rumput panjang gitu kan suka bikin gatal. Iya. Nah Dupa kemarin kan lagi hujan, ayo Dup ke depan yuk gitu. Duduk di sini, jadi sekarang aku suka bawa ke depan biar dia yang nyium bawa yang lain gitu. Nggak mau lo biar dia ngeliat dunia guys. Enggak, dia nggak mau nginjek rumput kayak dia nggak mau, lucu banget deh. Karena saking nggak pernah. Anyways, udah penasaran banget asli, semakin dijelasin, semakin penasaran pengen lihat si Dupa ini. Aku ambil ya. Ambil. Penasaran guys reaksi dia kalau ketemu orang baru tuh kayak gimana. What a cutie pie! Oh my gosh, Dupa. Itu Om Bima. Hai sayang. Hai sayang. Kita lagi it's not that I don't wanna touch. Kita lagi relax dulu. Iya. Okay. Dupa. It's okay. Iya. Bisa dilihat begini ya. Jadi gini. The first thing I see about this dog is Cooper. I'm just joking. Nggak, maksudnya gini, dia ini benar-benar terbiasa dengan orang-orang yang dia kenal saja, gitu kan. Dari cara dia ngedatengin tiap orang dengan sangat hati-hati, kita ini buat dia nih kayak siapa nih gitu. Tapi it's okay, itu dia hati-hati ya, dia lagi make sure. Tapi the color lucu banget. Ini bener-bener emang hitamnya udah real sepekat ini. Loh, kok kabur deh? Dupa. Hai sayang. Sini kam. Dupa ya. Dupa, sini sayang. Hai. Sini sayang. It's okay. Sini, it's okay. It's okay. Dia sangat hati-hati banget ya. Dia memang sangat hati-hati. Lihat dari stance majunya, dia memang sangat. Ya, itu kayak semacam kayak cebok gitu loh. Cara mereka cebok tuh kayak gitu. It's okay. Jadi sebenarnya ya itu kelebihan kekurangan dari misalnya anjing yang nggak terlalu jalan-jalan atau sosialisasi sebenarnya. Kadang kalau misalnya ketemu orang baru atau anjing baru, reaksi seperti itu. Iya, pasti. Nah, tapi kalau misalnya dia di rumah aja cuma tamu flowing, dia akan lebih santai. Paling cuma datang buat gonggong lihat orang baru, habis itu relax gitu. Nah, tapi kalau Dupa ini level hati-hati agak sedikit lebih tinggi. Dia very cautious. Nah, sama gitu kemanya. Sama kemanya ya. Nah, that's what I'm saying. It's good. I'm really cautious kayak kalau ya selalu emang atau ya mungkin emang begitu. Nah, itulah guys. Jadi memang kita ini adalah mereka itu kurang lebih kayak mirror lah. Gitu. Banget. Mirror of us gitu. Banget. Dan kalau Bima tadi ngomongin energi itu kerasa banget kok. Iya. Beneran asli. Kalau misalnya kitanya panik, dia juga pasti ikut panik. Nah, makanya karena Kasara udah tahu itu, dia akan ngikutin energi Kasara. Jadi di momen-momen dimana misalnya Kasara khawatir untuk dia, jangan hilangkan rasa khawatir itu. Jadi misalnya ini anjing mau datang nih gitu kan. Hai. Dupa. It's okay. No, it's okay. It's okay, Dupa. It's okay. It's okay, son. It's okay.
It's okay. Oh sayang. Oh sayang. Udah ganteng So ya. cute. Udah ganteng ya dek. So Udah cute. ganteng ya dek. Bisa diangkat? Boleh boleh. Nggak mau ya. Oh, it's okay. Wait. That's calm. Jadi gini, dia harus belajar juga bahwa dia cautious is good, ya kan? Tapi basically ini back to owner ya. It's how ownernya mau anjingnya seperti apa gitu. Cuman at this moment right now, aku bisa ngerasa kayak jantungnya deg-degan banget, you know. So I'm telling the dog that look, you don't have to be scared, gitu, you know. Aku orang yang baru, tapi I'm not trying to hurt you. I'm safe, gitu. Just give him that energy, that dia bisa relax, calm. Dia soalnya deg-degan banget nih. Lihat orang baru dia deg-degan, dia cautious nih, what's going on. It's okay. Terus bisa diceritain dikit nggak keseharian dia tuh ngapain sih kalau di rumah? Paling bangun, ya dia harus main dulu. Kalau nggak mau makan. Mainnya tuh apa biasanya? Lari. Jadi lari. Aku lari kecil, muter gitu diikutin. Oh gitu, dia ikut-ikut. Terus kayak kan ada bola, suka lempar bola. Cuman kadang-kadang dia malas, jadi tergantung dianya aja. Kadang-kadang dia pengen kayak lagi gulanya lagi pengen dihabisin, dia lari terus gitu. Kayak gila gitu, gitu ngesot-ngesot gitu ya. Terus main kalau dia minta main bola, dia ambil bolanya ditaruh depan kita. Jadi main gitu. Jadi tergantung. Cuman ya gitu aja udah. Terus habis itu kalau udah habis makan pasti dia ngantuk. Terus masuk dia naik rapi tidur. Jadi basically ini anjing yang ibaratnya udah terlatih untuk mengikuti kesehariannya Kak Sarah lah ya gitu ya. It's okay. Nggak apa-apa, Nak. Dia makan sehari berapa kali? Makan sehari tadinya biasanya harusnya dua kali, tapi karena makanan dikit banget, jadi aku bagi 3. Karena kalau enggak dia lambung masalahnya. Jadi kalau misalnya enggak aku harus pintar untuk ngejedain waktunya. Jadi nggak boleh ada waktu kosong perutnya. Oh gitu. Kalau dia ada waktu kosong dia akan muntah pasti. Muntah itu udah pasti itu. Udah pasti. Jadi masalahnya emang di lambung dari dulu. Really? Kamu coba kasih ke Fir nggak? Dikit banget. It's very good for dogs. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa banget, nggak apa-apa itu, man. I mean like itu mungkin bisa ngebantu ya. Tapi kadang-kadang tuh kayak makan juga kadang-kadang nggak mau makan sampai sore. Nah itu aku harus aku paksa dulu pakai recovery karena perutnya nggak boleh kosong. Habis itu baru ntar biasa jam 5. Udah apa-apa Dupa, lebay deh. It's okay. Ganteng loh Mak tapi. Kan udah ketemu. Ini Om Bima nih. Tuh. Gak apa-apa. It's okay. Wow. Dia. Tapi dia ketemu anjing lain tenang. Biasa aja sih. Udah. No. Iya. Udah. Berisik ah. Nggak suka ibu ah. Oke, coba dioper ke aku, please. Ya. Oper. Oke, it's good. Nah, jadi another thing. Jadi when a dog is barking like that, gitu ya. Ini cuma sekedar info aja. And we're like it's okay. Itu tuh membuat dia semakin bark. Oh gitu ya? Karena bagi dia, I'm doing the right thing, I'm getting love. Oh. Gitu. Jadi mesti diapain? Terus dicuekin. Harus dicuekin. Dan dia ada kata no nggak? Ada no-nya nggak? Atau dia tuh dalam hidup dia it's always just a yes, a green light? No. Ada ya? Bapaknya galak banget. Nah itu butuh balance sih. Itu butuh balance. Hai sayang. Tapi gila sih, dia udah, kalau udah kayak gini berarti dia udah bonding berat sama owner gitu. Tapi dia lebih deket ke maminya atau ke papinya? Sama, dua-duanya. Sama ya, jadi ada momen kayak tidur harus tidur sama bapaknya karena bapaknya tidur nggak gerak. Kalau aku kan nggak bisa diem. jadi dia takutnya ketimpa-timpa gitu ya. Jadi dia lebih nyaman sama bapaknya. Cuman habis itu pindah ke kepalaku gitu. Oke, I see. Cuman kalau di bapaknya bisa literally di pelukannya. Gitu, lucu banget. Lucu banget. Tapi intinya berarti kalau sama papanya dia lebih nurut, lebih bisa diatur gitu. Dia ngeliat wah kalau misalnya mau get away with things, mau bandel, ini maminya dia nggak bakalan tega gitu. Jadi kalau dia barking aku diem aja.
Iya, sebenarnya harusnya kayak lebih ke know-nya dia, kayak know-nya itu apa. Jangan kayak it's okay. Kalau it's okay dia makin kayak oke, I'm getting support gitu. Oke. Noted. Nah makanya tadi aku langsung suruh kasih ke aku aja buat langsung ngasih lihat dia bahwa enggak kok gitu. Gue ini bukan ancaman gitu. Hey. Dia bisa triks gak sih? Bisa. Kita lihat tuh. Sama bapaknya. Serius? Iya. Masa maminya nggak bisa? Oke, kita panggil papanya berarti ya. Bentar aku panggil dulu buat ya. ngelakuin triks. Lupa mau Mima ya. Coba sini Kam. Oke, jadi ini nih katanya sama papanya nih bisa triknya nih. Jadi. Sini. Tapi dia itemnya keren banget. Coba, Kap sini, naik dulu. Coba. Iya. Kap, naik sini. Nah. Duduk dulu yang benar. Oh my gosh. Kan dulu. Wait. Kok mau muntah sih, Nak? Nggak candle gitu. Oh. Kan kalau ibu-ibu emang lebay ya kan? Iya banget. Gitu Dan ya? itu berasa banget loh. Serius. Kamu dulu dong yang dekat. Mau lihat trik yang mana? Mau mana aja, boleh. Ini yang ngelatih siapa nih by the way nih? Gue Iya. sih. Oh, papanya yang ngelatih nih. Duduk. Mundur dikit, mundur. Bukan gitu. Papa. Mundur. Nih. Duduk dulu. Yang terbaru. Kita doa. Pray. Oh my God. Semoga Dupa hari ini diberikan kesehatan sama Tuhan. Amin. Dan jadi anak yang pintar. Amin. Ngeselin banget. Oke. Oh, that is so cute. Duduk. Wah. Duduk, sit. Sini, sit. Sekarang Bapak mau denger Dupa teriak. Wow. Yang kenceng. Wow. Yang kenceng. Yang kenceng. Wow. Yang kenceng. Lagi. Tapi sekarang kecil. Lucu banget ya. Boy. So cute. Sit. Ceknya. Mundur aja deh. Pap. Sit. Ceknya dulu. Salam dulu. Salam lagi. Dor. Matinya gimana dong? Dor. Yang lama. Dor. Iya bener, licin deh. Dor. Harusnya tulisan gitu. Iya. Dia nggak sabar. Dia nggak sabar karena buruan give me the food gitu. Oh my god, so cute. Nah, biasanya kan kalau cowok itu kan suka anjing-anjing yang besar ya. Kalau Mas Damien sendiri ada anjing ini nggak sih kayak yang apa sih dream dog gitu yang you like one day? Sebenarnya dulu tuh pernah punya tapi anjing kampung aja dulu waktu pas masih tinggal sama orang tua, masih SMA lah. Terus akhirnya pokoknya dia gede, gua nggak tahu jenisnya apa, cuma gede, dia lumayan gede. Tiba-tiba sekitar udah 3 tahunan gitu, terus nggak tahu kenapa dia hilang, jadi pergi aja. Datangnya pun juga nggak tahu dari mana datang, tiba-tiba pas hujan-hujan depan rumah gitu. Akhirnya udah kita piara, cuman setelah 3 tahun atau 4 tahun gitu dia tiba-tiba gone. Gonnya itu ngeliat lari apa tiba-tiba hilang? Jadi kan memang dia bisa keluar masuk, kan memang ditaruh di depan rumah kan, di halaman. Jadi dia bisa keluar masuk, tiba-tiba nggak pulang-pulang. Oke, ini sedih banget. Ini soalnya gini, aku pribadi sih bukannya mau anjing die ya, tapi kalau harus ada 2 jalur, tahu anjing die sama hilang tapi ujung-ujungnya dua nggak ketemu, lebih baik kita tahu gitu. Karena kalau die itu depan mata kan. Kita nggak tahu apa yang terjadi gitu kan, bisa aja di perjalanan dicuri lah atau segala macam. Sempat waktu itu dengar-dengar dari tetangga-tetangga yang kan jadi memang di komplek rumah dulu tuh belakangnya ada kampung gitu kan. Nah dia sempat kesana. Nah katanya dikejar, ditimpukin sama anak-anak itu, terus nggak tahu kemana kabur. Nggak berani pulang. Iya, bener. Itu. Jadi akhirnya semenjak itu kayak bukan rasa trauma tapi kayak
takut kalau misalnya punya anjing gede, ntar bakal gitu lagi. Kalau Iya, anjing kecil kan, kalau anjing kecil kan di rumah gitu, dan dia bisa digendong kapan aja. Iya gitu. betul. Karena basically begini, I mean like Mas Debin is a big person gitu kan, dan dulu aku juga itu nggak suka yang namanya anjing kecil. Bukan dia nggak suka, membenci, cuman kayak prefer. gue pelihara anjing buat ibaratnya gede buat ngelindungin gue gitu kan. Tapi honestly setelah Abon, kok kayaknya enak banget ya, dibawa-bawa gampang, masuk mobil gampang gitu, paling kalau kotor juga kaki cuma tinggal dilap gitu. Maksudnya kayak pupnya juga nggak gede-gede. kayak simple, maintenance simple. Oh jadi sekarang tahu kenapa orang suka mau ribet-ribet tinggal digendong aja gitu. Tapi what I want to say is kalau kalian perhatiin tadi pas sama Kak Sarah kita lihat ya dia seperti apa. Nah ini kita ngomongin energi gitu. Nah pas sama Mas Damien dia datang, dia lebih relax, lebih chill, lebih kalem. Kenapa? Karena dia lebih sure gitu loh. Tapi ya itu adalah masing-masing personality orang, dan itu nggak ada salahnya mau dia lebih ngikutin Kak Sarah yang lebih cautious atau Mas Damien. Cuman kita bisa lihat langsung bahwa dia langsung kayak oke, calm. Dan menurut aku sih kayak di setiap rumah hampir selalu kayak gitu ya. Like even Anabul bersama Mami, tempat tidur naik apa segala macam, semua barang udah kamar udah hancur. I'm like, why? Gak tahu, nggak bisa diberhentiin. Tapi when I come, gitu loh, tenang semua. Tapi bagusnya ada balance itu, gitu, ada balance itu. Tapi untuk perawatan dia apa aja sih? So far ini perawatan kayak dia tuh mandi setiap kapan, grooming setiap kapan sih? Kalau grooming sih sebulan sekali. Sebulan sekali. Tapi kalau mandi udah seminggu sekali. Serius, seminggu sekali. Tapi kalau jadi mungkin kalau kalian penasaran, aku tuh selalu kalau sama penonton selalu menyarankan mandi itu 2 minggu sekali lah maksimum. Tapi memang pengecualian untuk anjing kecil sih. Anjing kecil lain mereka lebih terbiasa gitu. Buktinya dia mandi seminggu sekali aja nggak ada masalah kulit. Kadang kalau di anjing-anjing besar kalau kita mandi keseringan, kadang mereka itu malah butuh minyak alaminya kan. Disitulah malah nanti timbul hotspot, jamur dan lain-lain. Tapi shampoo-nya itu pakai pakai shampoo yang khusus buat bikin rambut hitam pekat apa emang begini warnanya? Emang begini. Gitu ya? Enggak ada pewarna ya gitu. Karena honestly guys, gue udah lihat banyak poodle di luar sana yang black pas dibeli kecil. Dan ini udah 2 tahun kan? Pas setahun lebih itu tiba-tiba tuh mulai pudar, jadi kayak brownish gitu. Makanya pas lihat ini, wait a second, ini disemir kali ya? Ini bagian mukanya agak merah, dupa-dupa. Oke. Enggak, iya sih, tapi even seterang-terang ya gitu, tapi tetap it looks black. Ini ada keren banget, keren banget. Jadi nggak pakai shampoo atau apa-apa ya? Enggak. Nah, terus mau mikir, dia kalau pipis pup tuh di mana? Iya, di perlak. Perlak. Ya? Diperlak. Jadi udah tahu. Jadi di mana perlak itu ditaruh, di situ dia akan pipis atau pup. Iya. Dan harus perlak yang sama. Jadi pernah kemarin waktu itu kita beli merek yang berbeda. Oh, merek berbeda. Merek yang berbeda. Yang lebih bagus padahal. Yang lebih bagus. Terus tiba-tiba dia kayak merasa takut. Kenapa? Gitu. Gila ya, dia itu bener-bener baca ekspresi ya. Dia ini ada unsur sedikit teritorial dan alpha, just so you guys know ya. Oh gitu ya? Iya, jadi di saat I do eye contact, gitu, look, dia feels that as kayak, what? Gitu loh, jadi sepolos-polosnya dia jangan salah loh. Oh gitu ya? Gitu, iya. Nah anyways, kembali ke perlaknya, beli perlak yang daya serapnya lebih tinggi nih, cerita yang lebih bagus. Yang bagus nih, yang lebih mahal. Tapi ternyata dia takut, sampai dia tuh nggak nahan pipis 2 jam yang 2 jam. Yang aku ceritakan. Iya, yang sampai gemeteran itu. Wow. Jadi mungkin karena dari kecil biasanya itu. Terus dia ketakutan. Kalau misalnya pipis, disangka tadi pipis sembarangan. Marahin nggak ya, gitu. Ini bener-bener apa ya, anjing yang udah paham banget dengan rumahnya. Jadi sampai ditaruh perlak yang baunya lain pun, this is not the one, katanya kayak gitu. Dan jadi dia nggak pernah ada accident ya? So far sih enggak. Maksudnya? Pipis di karpet atau awal-awal doang. Sama ternyata tuh dia ini ya, kayaknya bisa ngebaca karakter orang gitu kan. Kayak dia tahu kalau kapan nama gue, kapan nama Sarah. Dia nggak berani kencing sembarangan. Tapi kalau misalnya tiba-tiba kita nggak ada nih, misalnya sama ada pembantu gitu kan, kita lagi makan di bawah, dia lupa makan di atas sama pembantu, dia bisa kencing di lemari. Colongan. Jadi kayak dia ngerasa gini, lu siapa gitu. Iya.
My bosses lagi nggak ada nih, You're not my boss. Oh iya. Lu boleh kencing sembarangan gitu. Itulah pinternya seekor anjing ya. Dan ini banyak orang nggak tahu mengenai hal itu. Cuman satu hal lagi, kebayang nggak sih guys, gini ya. Ini buat teman-teman juga yang nggak melihara anjing untuk komitmen gitu. Kenapa? Karena bayangin tiap anjing di luar sana tuh kayak dupa. Pada dasarnya udah mengenal tuan, udah mengenal rumah. Terus kebayang nggak sih mereka saking terbiasa ya dengan pola itu, terus tiba-tiba banyak orang yang kayak 3 tahun punya, adalah kasih ke orang. Itu tuh langsung drop banget. Thankfully, Dupa is so happy dengan parentsnya di sini gitu. Dan dia pacarnya siapa Ci? Udah 2 tahun nih gitu kan. Udah ABG nih loh 2 tahun gitu ya. Kasian nih ansos. Ansos ya. Jadi apa ya, kalau tadi kan kalau gue bilang tadi kan katanya anjing tuh banyak orang yang nganggap anjing ya as a dog only gitu. Dan kalau gue tuh kadang sering lihat sebelum tidur tuh dia kadang suka ngeliatin gue gitu. Itu kayak gue ngerasa memang dia sebenarnya sama, cuman tubuhnya dia punya soul sama seperti kita, tapi terjebak dalam tubuh anjing aja. Jadi mindset gue selalu begitu. Dia deserve diperlakukan seperti manusia. Betul. Bedanya ya kita treatnya as anjing. Iya. Jangan karena dia nggak bisa komunikasi, dia nggak bisa ngomong, kita berpikir oh dia nggak punya perasaan gitu kan. Nah, memang ini pesan yang penting banget sih buat orang-orang, dan mudah-mudahan dengan makin banyak orang yang menyadari itu, dengan vlog-vlog juga orang bakal tahu bahwa ternyata ya mereka sepinter itu loh, mereka punya perasaan, cuman cara mereka mengekspresikan aja lain gitu. Mereka nggak bisa ngomong gitu. Aku kalau misalnya boleh ini semenjak ada Dupa ngerubah aku menjadi lebih baik. Kayak aku jadi lebih cari tahu tentang ada binatang hewan-hewan lain yang tersiksa di luar sana. Terus sekarang charity goes to animal shelter kayak gitu-gitu. Aku sekarang banyak aku jadi lebih nggak tahu deh lebih aware lah ya, lebih kebuka terhadap hewan dan nggak cuma anjing, cuman hewan pada umumnya gitu kan. Iya bener banget. Kayak for me juga owning a dog itu bener-bener merubah kita sih for the better. Kita lihat energi positif mereka, bahagianya mereka gitu kan. Bahkan kadang kalau kita lihat anjing pun ya kadang di saat mereka sakit pun mereka tetap berusaha menunjukkan bahwa mereka happy gitu. Nggak banyak ngeluh lah intinya gitu. Bentar lu, obat cacing terakhir kapan? Rutin kan? Obat cacing harusnya 3 bulan sekali ya? Iya. Belum. Ya, semenjak suntik belum. Berarti bulan waktu suntik dia bulan Mei. Belum ya berarti ini? Belum. Nah ini yang menarik nih. Iya, kasihnya gimana? Kan dulu, ini yang menarik nih. Obat cacing, hewannya minum. Parentsnya minum nggak? Enggak. Nah itu, ini salah satu yang penting banget. Karena basically gini, kalau kita udah punya hewan kita hampir pasti cacingan. Ya kan? Untuk Dupa, gue bisa bilang ada sedikit pengecualian karena dia jarang nginjek tanah. Gitu. Tapi untuk hewan-hewan yang sering go outdoor itu udah pasti cacingan. Ini saat hewannya cacingan, parentsnya juga harus minum. Gitu, rutin. Kita biasa kalau di rumah itu kalau udah anjing-anjing kita beliin obat cacing semua. Orang rumah, workers semua serentak. Gimana kasihnya sendiri? Iya. Sendiri gampang banget. Serius Segampang itu. Kalau ada sekarang sayang sih nggak ada sih ya. Kita bisa cuma angkat. Ada kan ada nggak sih obat cacing? Beli. Waktu itu. Itu ada tuh. Oh kering ya? Enggak ada hitam. Bulunya Dupa. No, bentar lagi, it's okay. Oke, last but not least, ada ini nggak sih karakter-karakter dia yang unik, yang dia lakukan dalam keseharian, yang yang aneh, ada nggak sih? Kalau yang aneh tuh dia suka ini sih, masuk ke dalam selimut terus pasti tidurnya di selangkangan gua dulu sekitar setengah jam. Menghangatkan diri. Jadi, cuma kadang-kadang nggak juga sih, kan udah dipakein baju. Oh gitu. Oh, dia gampang kedinginan ya? Enggak juga sih. Tapi nggak tahu dia emang udah kayak ritual dia mau tidur. Jadi dia ke bapaknya dulu, habis itu baru ke kepala aku.
Terus kalau pagi, kalau misalnya baru bangun tuh buat dia tuh kayaknya kurang afdol kalau nggak glendotan dulu. Glendotan. Iya, jadi dia bisa tuh kadang-kadang bangunin gitu. Jadi mata gue dijilat biar bangun kayaknya. Jadi mata gue dijilat, terus itu gue peluk dulu, dipeluk sebentar sayang-sayang, baru dia baru main. Jadi kayak dia maunya gitu. Lucu Lu banget. tengah kalau misalnya aku keluarin dulu, misalnya udah depan sana lari kan ada di rumah ada Andy. Karena turun, terus aku di dalam, aku di kamar gitu, aku di tiduran gitu. Ntar bisa dia ngetok kamar. Kayak Gitu. Karena belum ketemu bapaknya, belum. Iya. nah, terus nanti naik kan bisa gue tidurnya meluk guling kan. Nanti dia yang paling lucu tuh selalu duduknya atau misalkan posisinya tuh selalu gini dulu. Tangannya gitu dulu gini ke tangan gue atau apa, nanti dipeluk-peluk sayang-sayang, terus nanti dia udah gini, udah habis itu main lagi udah. Yang penting harus itu dulu kalau pagi, kalau saya bangun tidur lah pokoknya. Oh my gosh, cute banget ya. Kayak tiap anjing punya karakter ya. Ada impian atau keinginan ajak dia pergi outdoor nggak sih? Kayak terjun kemana gitu? Enggak. Kalau gue pengen I don't like outdoor. Oh, you don't like, masa sih? No. Bukan you're an outdoor person? No, I don't like. Aku nggak suka ngapa-ngapain. You don't like kayak going to ke gunung atau ke apa enggak ya? kalau gue masih mending, Oh gitu, tapi pantesan dupanya bener-bener Iya. work from home. Iya. Kalau gue mimpinya tuh pengen banget ngajak dia ke lapangan yang luas, tapi lapangan yang memang rumput sintetis ya. Dia udah lari gitu loh. Karena gue pengen dia ngerasain tuh bener-bener lari sekuat dia. Why sintetis though? Ya karena susah nanti, soalnya gini, dupa tuh tidurnya tuh di kepala kita. Jadi kalau dia kotor, terus kadang-kadang dia, Oh iya, jadi biar keep clean ya. Kecuali Iya. misalnya kayak gini, abis main di rumput apa segala macam langsung grooming. Bisa juga Iya, kalau optionnya bisa. kayak itu gitu. bisa. Itu memang Bisa. sempat Oke. rencana aku juga waktu itu pernah di depannya kan lumayan panjang treknya kan, jadi biar dia lari-lari dulu, nggak boleh, itu aku nggak kasih. kemudian nggak kasih. Iya. Kalau di luar janganlah takut ya. Itu baru, tapi kalau lihat deponya bersih banget. Iya makanya bener-bener Ponya parah ini ponya literally kayak anjing papi Iya. gitu loh. Ngerti gak sih? Nggak ada Gila sih ini anak maminya banget ini parah. Ibu nggak suka di pantai ya, Dek. Iya. Nggak suka matahari, nggak suka pantai. Anyways guys, itulah Dupa ya kan, anjingnya Kasara dan Mas Damian, the poodle yang lucu banget. Dan ya mudah-mudahan next episode kita bisa kenalin dia sama Abon kali. Iya dong. Iya nggak sih? Tapi Iya. ada rencana mau ngawinin dia nggak sih? Mau. Kalau Serius misalnya ya? emang Nemu jodoh yang pas ya, Iya. karena gini, Abon itu basically nggak punya pasangan, Iya. gitu kan. Walaupun sekarang kalian tahu ada Kaisar dan pas kemarin mau join sama Dupa, udah pada netizen udah pada kayak, kenapa nggak sama Kaisar? Kaisar itu nggak bisa ngawin Abon, karena dia lebih kecil dan Abon itu masih. Nah ini yang lagi aku pikirin. Abon itu dia itu a strong girl. Gitu kan, kalau dia suka traveling, suka dibawa ke air terjun, sama papahnya itu dilempar ke laut. beda banget nih sama anjing Nah, rumahan nih. ini Yang mau rumahan lah, nih, aku sebenarnya ini sama rumahan. Iya, mudah-mudahan next episode kita bisa kenalin dan siapa tahu mereka berjodoh dan nggak kebayang sih anaknya kalau black meets brown kayak gimana ya, lucu banget. Stay tune, thank you banget ya untuk waktunya. Thank you for Dan having us. semoga Dupa juga selalu sehat. Dan Dupa ada Instagram? Ada, kan? ada. Dupa the dog. Dupa the dog, di follow dulu, dikepoin, dimintain fotonya yang lebih banyak lagi. Dan nanti next episode kita akan bawa Abon untuk kenalin ke Dupa. Thanks for watching, don't forget to like, share, comment, and please subscribe. Bye everybody.